Radio Mitra Berdakwah dan Sholawat Win Wali Songo Semarang 107.8 MBS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan langkah baru mencapai sukses. MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang. Halo pendengar setia Mitra MBS, kembali lagi nih bareng aku Hanif dan Ashraf yang akan berbagi kisah mengenai kedermawanan Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu merupakan seorang wanita bangsawan keturunan Bani As'ad bin Khuzaimah al-Mudharriyin dan cucu Abdul Muthalib bin Hashim. Ibunya adalah bibi dari Nabi Muhammad SAW, Umaymah binti Abdul Muthalib. Dengan demikian, dari sisi nasab, Nabi dengan Zainab binti Jahsy adalah sepupu. Pernikahan Zainab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melahirkan kegemparan besar di tengah-tengah penduduk Madinah Al-Munawwaroh dan di kalangan para sahabat Rasulullah. Hal itu dikarenakan Zainab adalah janda dari Zaid bin Haritsah, yaitu anak angkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Haris radhiyallahu anhu mulanya adalah seorang budak Khadijah. Kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengangkat Zaid sebagai anaknya. Karena telah cukup usia, maka Nabi mencarikan Zaid seorang pendamping, yaitu Zainab binti Jahsy untuk Zaid. Pada mulanya, Zainab menolak dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, tapi aku tidak tertarik menikah dengannya." Rasulullah kemudian berkata, "Tidak, menikahlah dengannya." Mendengar ucapan Rasulullah, Zainab bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda memerintahkanku?" Rasulullah pun menjawab dengan firman yang telah Allah turunkan, yakni pada surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang utusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Setelah mendengarkan jawaban dari Rasulullah, Zainab binti Jahsy menerima keputusan Allah dan Rasul-Nya dan juga menerima perjodohan, meskipun keputusan itu bertentangan dengan hatinya. Wah Nif, patut dan taat sekali ya Zainab binti Jahsy kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagus nih dijadiin role model kita. Iya Sraf, bener banget. Tapi nggak cuma itu loh. Setelah perjodohan antara Zaid dengan Zainab terjadi, selama pernikahan nggak ada kebahagiaan yang datang dalam rumah tangga mereka. Seringkali terjadi ketidakcocokan di antara keduanya. Seringkali Zaid menjumpai Rasulullah dan mengeluh kesahkan biduk rumah tangganya. Namun apa jawaban Rasul? Rasulullah menjawab agar Zaid tetap bersama istrinya. Padahal sebelum Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan, "Ceraikan istrimu untuk kemudian kunikahi." Ketika Zaid datang untuk berkonsultasi kepada Rasulullah SAW mengenai rumah tangganya, namun karena Nabi merasa tidak enak kepada Zaid, Nabi menyembunyikannya dan menjawab agar Zaid mempertahankan rumah tangganya. Meskipun demikian, apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki maka akan terjadi. Kun fayakun. Maka turunlah wahyu dari Allah, ayat Al-Ahzab ayat 37 yang menjelaskan tentang perceraian, sekaligus sah bagi seorang ayah angkat mengambil istri dari mantan istri anaknya. Lalu apa yang terjadi, Sraf? Bikin penasaran banget sih. Nah, setelah perceraian terjadi dan masa iddah Zainab telah selesai, Rasulullah SAW meminta Zaid untuk datang ke rumah Zainab dan melamar Zainab untuknya. Dan karena ketaatan dan kepatuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka dia sanggup dan menerimanya. Gitu. Jadi, ketaatan dan kepatuhan Zainab binti Jahsy memang sesuatu yang luar biasa dan patut untuk kita tiru ya Mitra MBS. Iya Nif, semoga kita dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Mulai dari contoh kecil seperti kita lebih taat dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Dan tentunya kita udah nggak bolong-bolong lagi. Misal kita sholat duhur, asar enggak, maghrib iya, isya enggak. Amin. Saya Ashraf dan rekan saya Hanif mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.